Kalau ini rakyat bersuara, saya harus adil. Tadi Bung Kodari belum selesai ngomong. Saya berikan kesempatan itu selesai. Iya, saya ulangi bahwa datanya Bang Ciko itu salah. Kenapa? Tahun 2020 itu subsidi BBM-nya itu kan cuman 108. Tahun 2024 jadi 185. Naiknya itu karena kenaikan subsidi BBM dengan pertambahan kendaraan dan seterusnya. Kemudian subsidi listrik dari 87 menjadi 96, hampir naik 10 triliun. Kenapa? Rumah tangga juga makin banyak, pemakaian makin banyak. Sementara yang dituding sebagai instrumen untuk pemilu bansos itu malah turun dari 103 menjadi 78. Kenapa turun? Karena COVID-nya sudah berkurang. Jadi Bang Ciko dengan segala mohon maaf ya, sorry salah. Kenapa diturunin? Karena 78 itu yang dikasih ke Mensos, karena Mensosnya bukan pendukung 02 itu. Saya mau sampaikan yang benar ya, data gentong babi itu ya. Pertama, semua diturunkan menjelang Februari. Kedua, sesuatu yang sebelumnya tidak ada, misalnya berbagai proses seleksi PNS, bahkan PTNBH yang sudah menghapus dosen PNS, dibuat seleksinya. Ada 2 juta slot untuk kemudian memastikan mendukung publik, persis gaya Orde Baru. Begitu menjelang pemilu, ada seleksi PNS. Ada kenaikan gaji KPU, gaji Bawaslu yang lebih gila lagi, mendekati juga Februari. Jadi angka-angka untuk mempengaruhi, termasuk kepada aparat juga dilakukan. Ya, gaji TNI Polri dinaikkan, yang kemudian dikaitkan juga dengan kepentingan Pak Jokowi mengamankan dana desa kepada kepala desa, dan dijanjikan dinaikkan masa jabatannya, juga gajinya. Bahkan barusan Menteri Dalam Negeri mau memastikan itu. Jadi ini data-data yang membuat pertandingan pemilu kita tidak fair. Ini tidak adil. Coba bayangkan apakah Pak Prabowo akan memperoleh suara 96 jutaan itu jika tidak ada gentong babi. Tidak mempengaruhi teman-teman kita di desa, orang tua kita di kampung, bahwa mereka dipaksa memilih untuk mendapatkan seonggok beras gitu. Padahal 9 tahun Pak Jokowi memerintah, tidak ada jaminan makanan yang baik dan ketersediaan beras bagi publik kita. Jadi 9 tahun Pak Jokowi ngapain saja? Merusak ketergantungan orang terhadap beras, dan begitu pemilu datang dia beri dia beras dan minta pilih lagi saya melalui wujud Pak Prabowo dan anaknya. Bagi saya ini gentong babi dan ini kejahatan pemilu. Pork barrel ya. Pork barrel. Mbak Ani, Anda bicara silahkan. Pertama, saya heran pasangan dari timnya 03. Waktu pemilu 2019 ngapain aja? Bukannya Jokowi juga bagi-bagi sembako sama, iya kan? Dan bukan hanya jelang pemilu juga gitu. Dan termasuk mensosnya juga yang Pak Jokowi 2019 melakukan politisasi bansos. Ini saya bicara ke PDIP, Pak. Iya, bukan kepada Pak Rekan dulu. Saya ulang pertanyaannya. Ya. Jadi Pak Jokowi tahun 2019 melakukan politisasi bansos. Saya tidak mengatakan politisasi bansos. Anda berada di pihak itu waktu itu, tapi Anda tidak pernah menyoal gitu loh. Di masa mendekati pemilu. Anda tidak pernah menyoal waktu itu. Kenapa sekarang menyoal Jokowi bagi-bagi bansos? Bagi-bagi bansos. Dan yang kedua, waktu 2 minggu sebelum Menteri pemilu, Sosialnya dari PDIP, Pak, izin, itu juga bagi-bagi bansos, bukan hanya Jokowi. Saya tahu di lapangan, gitu kan. Nah, jadi kalau itu yang disoal, justru harus bersyukur masyarakat kita diberikan bantuan sosial. Dan memang haknya mereka untuk menerima bantuan sosial itu. Pertanyaannya, apakah itu betul? Anda mampu membuktikan bahwa dengan bagi-bagi bansos Jokowi memerintahkan mereka memilih. Nah, itu yang kita bawa ke MK. Nah, makanya apakah Anda punya bukti itu? Nah, itu silakan bawa ke MK. Itu yang kita buktikan. Karena tapi itu saya mengatakan jangan menyalahkan bansosnya gitu loh. Bansos ini betul-betul dibagi dari waktu-waktu yang sangat mepet dengan pencoblosan gitu. Dan tadi yang dikatakan bukan hanya bansos untuk rakyat, bansos tanda kutip juga untuk aparat. Ya kan, tukin dibagikan, ditandatangani satu hari sebelum pencoblosan. Nah, ini hal-hal yang banyak dari sekali tahun ke tahun juga selalu ada bagi bansos, bukan hanya jelang pemilu gitu loh. Nah, ini yang harus kita buktikan dan kita akan buktikan. Yang kedua, saya ingin menjawab tentang PJ kepala daerah. Tadi mengatakan PJ kepala daerah ini yang selalu apa? Ini yang selalu yang tukin dan lain sebagainya. Ini yang selalu apa terjadi
terjadi? Itu kan selalu memang ada anggarannya tiap tahun, Mas. Dilakukan bukan satu hanya hari jelang sebelum pemilu, pencoblosan. ya Ini kan? pertanyaannya kan Dan mendekati itu hari-hari coba pencoblosan. dicek aja beritanya, sepanjang tahun Pak Jokowi selalu bagi-bagi bansos, Ada yang ya kan? membedakan. Dan Satu pada saat yang Bu Ade, saya bersamaan bisa potong nggak? pemilu kemarin, supaya maaf kita tidak ya, salah berdebat. Menteri Sosial juga membagi-bagi bansos. Oke. Saya tahu Saya di lapangan masih dari mau Kementerian potong Sosial ya. itu juga Menurut bagi-bagi Mbak Andi itu bansos. hal yang biasa yang juga dilakukan pada tahun-tahun sebelum. Menurut Saya Mbak Andi. tanya, apakah 01 Andi. juga tidak bagi-bagi bansos? Mungkin bedanya di soal satu warga negara, satu bukan warga negara misalnya. Tapi apakah relevansinya itu bisa dibuktikan bahwa dengan membagi itu kemudian semua yang dapat itu memilih Jadi, Prabowo Gibran? Litbang Tidak Kompas bisa sudah membuktikan. bunyi Itu survei bukan Iya, bukti bukan gitu survei, loh. itu penelitian. Nah, Agak gini, survei pun nggak beda di konklusif. lapangan. Saya tambahin ya, survei Nah, pun nggak konklusif. Itu bukan survei, itu penelitian Jadi ada melalui survei Litbang. indikator politik Indonesia yang menunjukkan yang terima bansos maupun tidak terima bansos itu pola pilihannya sama. Mirip, jadi kalau mau dikatakan ini menang gara-gara bansos, enggak. Nah, belum lagi saya pinjam argumentasinya Mas Hasto. Mas Hasto mengatakan bahwa di luar negeri itu nggak ada bansos, makanya Ganjar Mahfud menang di sana. Satu, itu salah karena yang menang adalah Prabowo Gibran. Oh, iya. Yang kedua, ketika di luar negeri nggak ada bansos, ternyata Prabowo Gibran tetap menang, bahkan angkanya lebih tinggi lagi, 63,7%. Itu. Jadi sebetulnya teori bahwa bansos itu menyebabkan kemenangan 08 tidak benar. Kenapa? Karena di luar negeri nggak ada bansos pun tetap menang juga. Yang kedua Beda Mas dari temuan Kodari, kita, temuan kalau yang efek terjadi Jokowi bagi-bagi bansos, PSI sudah lolos dan sudah banyak suara dan kursinya. Nah, itu kan juga bapaknya, Saya anaknya sudah menjadi ketua menyampaikan partai. Bung Ferry yang Jadi berakhir lalu ini diberhentikan ada itu perbandingan. kamuflase saja agar pembicaraan berpindah dari kecurangan Pilpres menjadi kecurangan di Pileg yang fokus orang kepada PSI. Saya mau menjelaskan begini, bedanya bansos tiap tahunan dengan pork barrel politics ya. Saya belum Bansos selesai itu menjawab tetap memang marah-marahnya. insentif dana itu akan berlangsung tiap tahun. Tetapi khusus untuk pork barrel, pengalihan fungsi dari bansos menuju tahun politik yang awalnya untuk misi sosial kemasyarakatan lalu digunakan untuk menarik kepentingan dalam pemilu. Jadi itu sebabnya pembagiannya selalu menjelang hari Itu H. buktinya mana? Jadi penelitiannya Buktinya mana yang Ya, ya, menyatakan ya, ya. dengan dibagi Sabar, bansos sabar. kepada si A, si B, si C, Ya. saya memilih 02 karena dikasih bansos. Ada nggak buktinya Jadi, dari saya mulai dari gugatan Anda penelitian. gitu? Oke. Penelitian pork barrel politics di mana saja, termasuk yang paling dekat tetangga kita Filipina mengatakan, termasuk Myanmar, itu selalu efektif mempengaruhi pemilih. Penelitian Litbang Kompas juga menunjukkan itu. Penelitian peta kecurangan pemilu juga menunjukkan itu. Dan terakhir KPK. Ya, KPK. Jadi data tempat wilayah-wilayah di mana kemudian pork barrel, gentong babi itu disebar, itu mengalami perubahan preferensi dan elektabilitas. Itu yang terjadi. Dan ini sorry, saya mau Karena tambahkan. itulah Sebenarnya kalau kita ada bicara definisi sorry, gentong Yang babi. kalau di kita dalam bicara pelaksanaan logika pemilu. Bu Andi, logikanya gini, kenapa sih money politics dilarang? Kenapa? Dalam demokrasi Yang kenapa lain juga kenapa pada money money politics politik. dilarang? Saya tanya kenapa? Ya lain juga indikasinya Kenapa berbagi money kok. politics dilarang dalam undang-undang? Saya Pemilu. jawab sama Kenapa? dengan dilarang gentong babi itu mempengaruhi Nah, pemilih karena itu atas nama berefek- keuangan. Saya tanya berefek untuk tadi. mengubah pilihan Yes. orang. Mas, itu gentong babi itu it's so adalah simple. Mas, Iya, Gentong waktu- babi itu adalah waktu politik Pilpres uang dalam bentuk dana pemerintah. Waktu Pilpres 2019, Ini kan Jokowi logika juga aja. bagi-bagi Logika bansos aja. kok. Apa Anda yang bisa tidak menyoal dibuktikan? karena Anda berada di Kenapa sana. money politics Iya kan? dilarang? Karena apa? Itu pasti akan berefek terhadap pemilihan tendensi untuk memilih salah satu Tadi paslon. katanya 2019 juga dilakukan juga. Ya lapor dong. Ini kita bicara 2024 kok Bu. Iya Mas, Yang susah. 2019 ini Anda yang waktu itu berada di sana, Saya kok nggak pernah logika dijual vice versa gitu. ini oleh Sudah kedua bicara kubu yang sudah dasar. dipakai. Sekarang teman-teman pakai logika bansos. Kenapa di tahun pemerintahan berkuasa tidak disuarakan? Kan juga sama. Logika soal TSM itu kan dipakai 2014 oleh kuasa hukum dari 02 saat ini, Prof. Yusril, bahwa kecurangan itu, perselisihan hasil pemilu bukan semata-mata bicara angka, tapi bicara kecurangan. Iya, Jadi makanya- semua pakai teknologi vice versa, Iya. yang menurut saya tidak tepat membahas di sini. Mari buktikan di Mahkamah Konstitusi siapa yang punya bukti mumpuni dan mampu menyentuh perasaan hakim dan mengubah kecurangan ini menjadi proses penyelenggaraan. Siapa pemilu yang lebih punya baik. bukti dan bisa dibuktikan apakah akan mengubah nanti hasil putusan MK, kita kembali saat lagi bersuara.
sosial.